Di tengah hiruk-pikuk terminal bus yang selalu riuh oleh teriakan calo, deru mesin, dan langkah penumpang yang terburu-buru, ada satu sosok yang seringkali luput dari perhatian. Dialah Tarjo, pria tua berusia 65 tahun, tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, dan rambutnya telah memutih. Sehari-hari ia bekerja sebagai tukang sampah terminal, mengais sisa botol plastik, kardus, dan kertas yang berserakan. Dengan gerobak tuanya yang berdecit tiap kali didorong, Tarjo melangkah pelan menyusuri sudut-sudut terminal, menyapu tanpa banyak kata. Tarjo bukanlah orang yang banyak bicara. Meski hidup dalam kesederhanaan yang memprihatinkan, wajahnya jarang sekali kehilangan senyum. Anak-anak kecil penjual asongan suka memanggilnya Mbah Tarjo, karena ia sering memberi mereka minum dari botol isi ulang yang dibawanya. Para sopir bus pun mengenalnya sebagai sosok yang ringan tangan, sering membantu mereka mengangkat barang bawaan penumpang meski tubuhnya renta. Bagi banyak orang kecil di terminal, Tarjo adalah bagian dari keseharian, seperti kursi tunggu yang setia berdiri di tempatnya. Rumah Tarjo hanyalah gubuk reyot di pinggiran rel kereta, berdinding triplek dan beratap seng bocor. Jika hujan deras turun, air merembes masuk, membuatnya harus menaruh ember di berbagai sudut ruangan. Namun Tarjo jarang mengeluh. Baginya, hidup bukan soal keluh kesah, melainkan bagaimana bertahan dengan apa yang ada. Sesekali, ia hanya duduk di depan gubuknya, menatap langit malam sambil menarik napas panjang, seolah berbicara dengan dirinya sendiri bahwa hidup sederhana ini adalah jalan yang ia pilih. Meski demikian, dalam sorot mata tuanya, ada sesuatu yang berbeda. Ada keteguhan yang sulit dijelaskan, ada luka lama yang dalam, dan ada rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Semua orang hanya mengenalnya sebagai tukang sampah terminal, pria tua miskin yang seolah tak punya masa lalu. Namun sesungguhnya, Tarjo menyimpan jejak panjang kehidupan yang kelam, jejak yang tak seorang pun di terminal itu pernah menduga. Hari-hari Tarjo berlalu dengan rutinitas yang sama. Bangun subuh, berwudu dengan air sumur yang keruh, lalu berangkat ke terminal dengan pakaian sederhana dan sandal jepit yang sudah tipis. Gerobaknya setia menemaninya, menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Tarjo selalu berusaha datang lebih pagi dari yang lain, agar bisa membersihkan terminal sebelum penumpang mulai ramai. Baginya, kebersihan adalah kehormatan. Walau banyak yang meremehkan pekerjaannya, Tarjo melakukannya dengan sepenuh hati. Ada kalanya, sopir bus atau pedagang kecil memberi Tarjo sebungkus nasi atau sepotong roti. Tarjo menerimanya dengan senyum tulus, mengucapkan terima kasih berulang-ulang, lalu memakannya di sudut terminal sambil ditemani segelas teh hangat yang ia seduh sendiri. Momen sederhana itulah yang membuatnya merasa masih berarti, meski dunia seringkali memandangnya sebelah mata. Namun, di balik kesederhanaan itu, Tarjo juga sering menjadi sasaran ejekan beberapa pemuda iseng. Mereka menyebutnya, si tua sampah, atau pemulung bau. Tarjo hanya menunduk, tidak pernah melawan. Ia tahu, perlawanan hanya akan membuat masalah semakin besar. Meski hatinya perih, ia memilih diam. Dalam diamnya itu, ia menyimpan kesabaran yang luar biasa, seolah sedang menunggu waktu yang tepat untuk sesuatu yang lebih besar. Hari itu, langit terminal tampak mendung, angin bertiup kencang, membawa aroma busuk dari tumpukan sampah yang baru saja dikumpulkan. Tarjo menghela napas panjang sambil menatap ke arah terminal yang mulai ramai oleh bus-bus yang berdatangan. Ia tak tahu, bahwa hari-hari damainya sebagai tukang sampah terminal akan segera hancur. Sebuah badai besar akan datang, dimulai dari seorang preman kejam yang tak lama lagi akan mengubah hidup Tarjo. Selamanya, terminal yang biasanya ramai dengan suara sopir, pedagang kecil, dan penumpang, kini perlahan berubah atmosfernya. Kehadiran sekelompok preman membuat orang-orang di sana merasa resah. Mereka datang dengan gaya angkuh, suara keras, dan tatapan penuh ancaman. Dipimpin oleh seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh bekas luka, dialah Bardi, preman paling kejam yang baru saja mengambil alih kekuasaan di terminal itu. Bardi bukan preman biasa, ia dikenal sebagai sosok bengis yang tak segan melukai siapa saja yang menentangnya. Bekas luka panjang di pipinya adalah tanda pertempuran berdarah di masa lalunya. Tangannya kasar, penuh tato, dan setiap kali ia berjalan di antara kerumunan, orang-orang langsung menunduk, tak berani menatap matanya. Sejak kedatangannya, terminal menjadi ladang teror. Di pagi itu, Bardi berdiri di tengah terminal, dikelilingi anak buahnya yang berjumlah belasan orang.
Dengan suara lantang ia berkata, mulai hari ini, semua yang jualan di terminal ini setor ke gue. Sopir bus juga jangan sok pintar. Siapa yang gak nurut, siap-siap gue bikin nyesel hidup di dunia. Ucapannya menggema, membuat para pedagang kecil dan sopir saling pandang, wajah mereka pucat ketakutan. Tarjo yang kebetulan sedang mendorong gerobaknya hanya menatap dari kejauhan. Ia tahu betul bagaimana wajah kejam Bardi bekerja. Ia pernah melihatnya di luar terminal beberapa kali, dan kini sosok itu benar-benar menjadi penguasa baru di tempat di mana Tarjo mencari nafkah. Hatinya terenyuh melihat pedagang kecil mulai dipalak, sopir dipukul hanya karena telat memberi setoran, dan pengamen diusir kasar. Hari-hari di terminal pun berubah drastis. Jika sebelumnya penuh canda tawa, kini suasananya lebih sering sunyi, hanya diisi rasa was-was. Para pedagang kecil seperti menelan getir setiap kali Bardi dan anak buahnya datang. Bahkan sopir-sopir bus yang biasanya berani, kali ini tak berdaya. Semua orang tahu, Bardi bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga sadis dalam caranya menghukum. Namun yang paling menyakitkan bagi Tarjo adalah saat ia melihat seorang penjual nasi bungkus yang sudah lanjut usia ditendang hanya karena berani menawar setoran. Darah menetes dari mulut penjual itu, dan semua orang hanya bisa terdiam. Tarjo menggenggam erat sapunya, matanya bergetar menahan amarah, tapi ia tahu, ini belum waktunya ia bergerak. Bagi Bardi, rasa takut adalah senjata utama. Ia tahu betul bahwa jika semua orang terdiam, kekuasaannya akan semakin kokoh. Dan benar saja, beberapa hari setelah kedatangannya, Bardi berhasil menguasai seluruh jalur terminal. Tak ada satupun pedagang, sopir, atau pengamen yang bisa bergerak tanpa seizin dirinya. Terminal yang dulu penuh kehidupan kini berubah menjadi wilayah bayangan gelap milik Bardi. Di sudut terminal, Tarjo hanya bisa menghela napas panjang, matanya menatap penuh kelelahan. Dalam hatinya ia berbisik, andai orang-orang tahu siapa aku sebenarnya, mungkin mereka tidak akan membiarkan preman itu berkuasa. Tapi Tarjo memilih diam, menunggu saat yang tepat. Ia belum tahu, bahwa suatu hari nanti, Bardi sendiri yang akan memaksa tangannya untuk bergerak, dan saat itu tiba, darah akan menjadi saksi. Hari itu, matahari baru saja bergeser ke arah barat. Terminal masih ramai, bus datang dan pergi, penjual asongan berlarian menawarkan dagangan, sementara Tarjo mendorong gerobaknya yang mulai penuh dengan botol bekas dan plastik. Keringat mengucur dari kening tuanya, namun senyum kecil masih menghiasi bibirnya. Ia merasa lega karena hasil pungutannya hari ini cukup banyak untuk membeli beras. Namun langkah Tarjo terhenti ketika sebuah suara keras memanggilnya. "Hei, si tua sampah!" Itu suara Bardi. Preman paling kejam itu berdiri bersama 6 anak buahnya, menatap Tarjo dengan tatapan menghina. Orang-orang yang mendengar langsung menyingkir, pura-pura sibuk, takut terseret dalam masalah. Tarjo menoleh perlahan, mencoba tetap tenang meski dadanya berdebar. Bardi mendekat, menendang gerobak Tarjo hingga botol dan plastik berserakan. "Kerjaanmu tiap hari ngumpulin sampah. Pasti ada duitnya, kan? Ayo setor sama gue," katanya sambil mendorong dada Tarjo. Tarjo menggeleng pelan, suaranya lirih, "Maaf, Bang, hasil ini buat makan. Saya nggak punya lebih." Kata-kata sederhana itu justru membuat wajah Bardi memerah karena merasa direndahkan. Tanpa pikir panjang, Bardi melayangkan tinjunya ke wajah Tarjo. Pukulan keras itu membuat pria tua itu terhuyung dan jatuh ke tanah. Darah langsung mengalir dari bibirnya. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa membeku. Tak ada satupun yang berani melawan, meski hati mereka teriris melihat Tarjo diperlakukan sekejam itu. "Kalau nggak mau setor, jangan harap lo bisa kerja lagi di sini," teriak Bardi sambil menendang perut Tarjo yang sudah tergeletak. Anak buahnya ikut menertawakan, menendang gerobak hingga hancur. Sampah-sampah berserakan ke segala arah, bercampur dengan darah Tarjo. Suasana terminal mendadak hening, hanya suara Bardi dan tawa anak buahnya yang terdengar. Tarjo berusaha bangkit, tubuhnya gemetar, tangannya menahan sakit di perutnya. Matanya memandang Bardi tanpa kata, tapi di balik sorot matanya yang redup, ada bara yang mulai menyala. Bardi menafsirkan tatapan itu sebagai tanda ketakutan, lalu tertawa semakin keras. "Ingat baik-baik, lo cuma tukang sampah. Jangan sok berani." Saat Bardi dan anak buahnya pergi meninggalkan tempat itu, orang-orang berani mendekat. Seorang sopir muda membantu Tarjo duduk, sementara pedagang kecil memberikan kain untuk menahan darah di bibirnya.
Namun Tarjo hanya terdiam, matanya kosong menatap langit yang mulai gelap. Dalam hatinya, perasaan sakit bercampur dengan dendam mulai menjerit. Malam itu, ketika semua orang sudah pulang, Tarjo duduk sendirian di sudut terminal yang sepi. Ia meraba luka di wajahnya, merasakan denyut sakit yang tak kunjung berhenti. Tapi rasa sakit itu justru membangunkan sesuatu yang telah lama ia kubur dalam-dalam. Tarjo menatap kegelapan dengan sorot tajam. Kau salah pilih orang untuk diinjak, Bardi. Mulai hari ini, hidupmu dan para anak buahmu akan jadi hutang yang harus kubayar. Malam itu Tarjo pulang dengan langkah terseok, tubuhnya penuh luka, bibirnya masih mengeluarkan darah. Di gubuk reotnya yang hanya diterangi lampu minyak, ia duduk di lantai, menatap bayangan dirinya di cermin retak. Wajah Renta itu kini lebam, seolah mencerminkan penderitaan hidupnya yang panjang. Namun di balik setiap goresan luka, Tarjo merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sakit fisik kehinaan. Tarjo menutup matanya, mengingat kembali tatapan meremehkan Bardi saat menendangnya di hadapan banyak orang. Hatinya bergemuruh, bukan hanya tubuhnya yang dipukul, tapi juga harga dirinya yang diinjak-injak. Air mata menetes pelan di pipinya, bukan karena kelemahan, melainkan karena kemarahan yang tak bisa ia tahan lagi. Aku sudah terlalu lama diam, bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Ia teringat masa lalunya, puluhan tahun lalu, ketika ia masih muda dan dikenal sebagai salah satu petarung jalanan paling disegani. Tangan ini, tubuh ini, dulu pernah membuat banyak orang gentar. Namun ia memilih meninggalkan semua itu demi hidup tenang, bekerja jujur, dan mencari rezeki halal. Tarjo berusaha melupakan sisi kelam dirinya, hingga kini dunia memaksanya kembali. Di sudut gubuknya, Tarjo meraih sebuah kotak kayu tua yang sudah lama ia simpan. Kotak itu berdebu, tapi ketika dibuka, tercium aroma masa lalu yang pekat. Di dalamnya ada ikat kepala lusuh dan sarung tangan kulit yang sudah robek di beberapa bagian. Benda-benda itu adalah peninggalan masa lalunya, saksi bisu betapa mengerikannya sosok Tarjo di masa muda. Tangannya bergetar saat menyentuhnya, seolah luka dan amarahnya kini menemukan jalan pulang. Dulu aku berhenti karena ingin damai, tapi rupanya dunia ini tak pernah memberi ruang untuk orang lemah, gumamnya dengan suara serak. Ia mengikat kepalanya dengan kain tua itu, matanya menatap lurus ke arah kegelapan. Sorot matanya bukan lagi sorot seorang tukang sampah, melainkan mata seorang petarung yang siap menuntut balas. Sementara itu, kabar tentang Tarjo yang dipukuli hingga berdarah oleh Bardi sudah menyebar ke seluruh terminal. Banyak yang merasa iba, tetapi tak satu pun berani melawan. Mereka hanya berbisik, menyayangkan nasib Tarjo yang tua renta. Bagi mereka, Tarjo hanyalah korban berikutnya dari keganasan Bardi, tidak lebih. Namun mereka tidak tahu, di balik tubuh ringkih itu, Tarjo tengah menghidupkan kembali bara api lama. Luka-lukanya menjadi cambuk, darahnya menjadi sumpah, dan rasa malu yang ditelan di depan orang banyak ini menjelma menjadi dendam yang tak bisa padam. Ia tahu, Bardi dan anak buahnya tak akan berhenti sampai semua orang tunduk, tapi Tarjo memutuskan satu hal, dialah yang akan menjadi akhir dari mereka. Di malam yang sunyi itu, angin bertiup kencang, menggoyangkan dinding triplek gubuk Tarjo. Ia duduk tegak dengan kepala terikat kain lusuh, sorot mata penuh api. Dalam hatinya ia bersumpah, terminal ini tidak boleh jadi neraka untuk orang kecil. Kalau harus dengan darahku sendiri, aku akan membuat mereka membayar. Dini hari itu, ketika sebagian besar orang masih terlelap, Tarjo duduk termenung di depan gubuknya. Ia menyalakan sebatang rokok kretek murahan, asapnya mengepul ke udara dingin. Tatapannya kosong, namun di dalam benaknya kenangan masa lalu mulai bermunculan, seakan pintu yang sudah lama terkunci kini terbuka kembali. Ia bukan hanya Tarjo si tukang sampah, ia adalah seseorang yang pernah ditakuti di masa mudanya. 30 tahun lalu, nama Tarjo pernah bergema di lorong-lorong kumuh Jakarta. Ia dikenal sebagai Tarjo Geni, seorang petarung jalanan yang tak terkalahkan. Julukan itu bukan tanpa alasan, tangannya cepat, pukulannya keras, dan matanya tajam seperti api yang membakar lawan-lawannya. Banyak kelompok preman, bahkan jawara kampung, yang memilih mundur ketika berhadapan dengannya. Ia tumbuh dalam kerasnya jalanan, ditempa oleh luka dan darah. Namun perjalanan hidupnya berubah ketika seorang sahabat karibnya tewas di tangannya sendiri, akibat pertarungan brutal yang tak terkendali. Sejak itu Tarjo sadar, hidupnya dipenuhi dosa dan kekerasan. Ia memilih menghilang dari dunia kelam,
meninggalkan nama, Tarjo Geni, dan memilih menjalani hidup sederhana. Ia berpindah-pindah kota, hingga akhirnya menetap di terminal itu sebagai tukang sampah, berusaha menebus masa lalunya dengan bekerja jujur. Tak ada seorang pun di terminal yang tahu kisah ini. Mereka hanya mengenal Tarjo sebagai pria tua renta yang mengais botol plastik demi sesuap nasi. Tarjo pun sengaja menutupi jati dirinya, karena ia ingin dikenang sebagai orang biasa, bukan sebagai legenda jalanan. Namun malam setelah ia dihajar Bardi, semua masa lalu itu menyeruak kembali, membangkitkan sisi dirinya yang sudah lama tertidur. Di sela asap rokoknya, Tarjo tersenyum pahit. Kalau aku dulu bisa menghadapi puluhan orang sekaligus, apa aku sekarang akan gentar menghadapi mereka? Pikirnya, usianya memang sudah tua, tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, tapi jiwa seorang petarung tak pernah benar-benar mati. Ingatan tentang teknik-teknik pukulan, kuncian, dan gerakan cepat masih melekat di otot-ototnya. Tarjo lalu berdiri, mencoba meninju udara. Gerakan tangannya kaku di awal, tapi perlahan ototnya mengingat ritme lama. Pukulan itu masih punya tenaga, meski tak lagi sekeras dulu. Setiap ayunan tangannya membawa ingatan akan pertempuran yang pernah ia lalui. Dalam remang dini hari, Tarjo seolah kembali menjadi sosok Tarjo Geni yang dulu disegani. Sementara itu, di terminal, desas-desus tentang Tarjo yang babak belur semakin menyebar. Sebagian orang merasa kasihan, sebagian lagi diam-diam berharap ada keajaiban. Mereka tidak tahu bahwa keajaiban itu sedang terwujud. Tarjo bukan korban biasa, ia adalah bara lama yang sebentar lagi akan menyala kembali. Dan di dalam hatinya, Tarjo telah membuat keputusan. Jika dulu aku bertarung hanya untuk bertahan hidup, kali ini aku bertarung untuk orang-orang kecil yang mereka injak. Aku akan tunjukkan, bahkan di usia tua, Tarjo Geni masih ada. Malam itu, setelah orang-orang terminal terlelap, Tarjo diam-diam pergi ke lapangan kosong di pinggir rel kereta. Bulan purnama menggantung redup, menerangi tubuh tuanya yang berdiri tegak dengan kepala terikat kain lusuh peninggalan masa lalu. Tangannya mengepal, matanya menyala penuh tekad. Inilah malam pertama Tarjo kembali melatih tubuhnya setelah puluhan tahun terkubur dalam kesunyian. Ia mulai dengan gerakan sederhana, memukul udara, menendang pelan, lalu mengatur pernapasan. Nafasnya terengah-engah, dadanya sesak, tapi ia tak menyerah. Setiap kali kakinya bergetar, Tarjo teringat wajah Bardi yang menendangnya di depan orang banyak. Setiap kali tangannya sakit karena pukulan, ia teringat tawa penghinaan anak buah preman itu. Rasa sakit justru menjadi bahan bakar untuk melanjutkan latihan. Tarjo kemudian berjongkok, menekuk tubuhnya, melatih otot-otot tua yang sudah lama melemah. Butiran keringat mengalir deras, membasahi wajah keriputnya. Tapi matanya tetap tajam, seolah kembali menjadi sosok Tarjo Geni yang dulu disegani. Ia tahu tubuhnya tidak akan pernah sekuat dulu, tapi pengalaman dan strategi bertarung yang ia kuasai masih melekat erat di ingatan. Sesekali, ia mencoba meninju batang pohon yang ada di dekat lapangan. Tulangnya berdenyut kesakitan, darah menetes dari buku-buku jarinya, tapi Tarjo tersenyum getir. Kalau aku menyerah pada rasa sakit, lebih baik aku mati sekarang, gumamnya. Ia terus memukul, terus melawan kelemahan tubuhnya sendiri. Latihan itu berlangsung setiap malam. Siang hari Tarjo tetap bekerja sebagai tukang sampah, menyembunyikan lukanya di balik senyum dan tubuh ringkih. Orang-orang terminal mengira ia hanya korban tua yang pasrah. Mereka tak tahu, malam-malam Tarjo dihabiskan untuk menempa kembali jiwa petarung yang dulu pernah menggetarkan jalanan. Dalam sunyi, ia juga melatih kuncian dan gerakan menghindar. Tarjo sadar, tubuh tua tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan semata. Maka ia kembali mengasah ketangkasan, kecepatan membaca gerak lawan, dan serangan tepat sasaran. Setiap kali bayangan tubuhnya bergerak di bawah cahaya bulan, seolah roh masa lalunya kembali hidup. Di sela-sela latihan, Tarjo selalu berhenti sejenak, menatap langit. Ia teringat sahabatnya yang dulu mati di tangannya, teringat dosa-dosa masa mudanya. Ia berjanji kali ini berbeda. Aku bukan lagi Tarjo Geni yang haus darah. Aku hanya Tarjo, si tukang sampah, yang tidak akan diam ketika orang kecil diinjak-injak. Malam itu, ketika ayam jantan mulai berkokok menandakan fajar akan datang, Tarjo menutup latihannya dengan satu tarikan napas panjang. Ia berdiri tegak, tubuhnya penuh peluh, tangannya bergetar, tapi matanya mantap. Hari-hari gelap di terminal akan segera berubah, dan Tarjo siap menjadi bayangan yang menghantui setiap langkah Bardi dan preman-premannya.
Hari-hari di terminal semakin mencekam. Sejak Bardi dan anak buahnya berkuasa, tak ada lagi ruang bagi orang kecil untuk bernafas lega. Para sopir bus dipalak setiap kali mereka hendak berangkat, para pedagang kecil diperas hingga modal mereka habis, dan para penumpang yang terlihat lemah kerap dijadikan sasaran pemalakan. Terminal yang dulunya ramai dengan tawa kini lebih sering dihantui sunyi, penuh tatapan takut dan pasrah. Suatu sore, seorang pedagang nasi uduk yang sudah lama berjualan di terminal dipukuli hanya karena menolak memberi uang lebih dari yang diminta. Wajahnya lebam, dagangannya tumpah, dan orang-orang hanya bisa melihat tanpa berani menolong. Anak-anak asongan pun tak luput dari kekejaman. Mereka dipaksa menyerahkan uang receh hasil berjualan es lilin atau rokok, lalu diusir kasar. Teriakan dan tangis mereka hanya menjadi angin lalu bagi preman-preman itu. Tarjo menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Dari kejauhan, ia melihat bagaimana Bardi menertawakan penderitaan orang-orang kecil itu. Tangannya mengepal kuat di balik sapu usangnya. Hatinya bergetar menahan amarah. Luka di tubuhnya belum sembuh, tapi luka di hatinya semakin dalam. Ia tahu, semakin lama ia diam, semakin banyak orang yang akan menjadi korban. Malamnya, kabar buruk lain datang. Seorang sopir bus Parubaya ditemukan babak belur di parkiran karena menolak setor ke Bardi. Sopir itu akhirnya tak bisa bekerja lagi, meninggalkan keluarganya kelaparan. Cerita itu membuat Tarjo tak bisa tidur. Ia duduk di gubuknya, menatap langit gelap dengan mata berkaca-kaca. Sampai kapan orang-orang ini harus menderita? Sampai kapan aku hanya jadi saksi? Gumamnya dengan suara bergetar. Sementara itu, Bardi merasa semakin berkuasa. Setiap malam ia dan anak buahnya berpesta di warung sekitar terminal, membeli minuman keras hasil dari pemerasan. Tawa mereka terdengar seperti suara iblis bagi telinga orang-orang kecil. Semakin lama, semakin jelas bahwa terminal ini telah berubah menjadi neraka yang dikuasai oleh satu orang kejam. Tarjo mulai merasa waktunya hampir tiba. Ia tak bisa lagi hanya berlatih di bawah bulan atau menyimpan dendam di dalam hati. Bayangan wajah-wajah pedagang kecil, sopir, dan anak-anak asongan yang menangis silih berganti menghantui pikirannya. Aku tak bisa diam lagi, katanya dalam hati. Kalau aku harus mengorbankan sisa hidupku, biarlah demi terminal ini. Setiap malam, Tarjo kini melatih dirinya dengan lebih keras. Ia membayangkan wajah-wajah preman itu dalam setiap pukulan dan tendangan. Tangannya berdarah, kakinya pegal, tubuhnya sakit, namun tekadnya tak pernah surut. Bagi Tarjo, rasa sakit hanyalah tanda bahwa dirinya masih hidup, dan hidupnya kini hanya untuk satu tujuan, membalas semua penderitaan yang ditanamkan Bardi. Di tengah keputusasaan yang menyelimuti orang-orang kecil terminal, sebuah kekuatan sedang bangkit dalam diam. Mereka tidak tahu bahwa pria tua tukang sampah yang setiap hari mereka lihat sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pelindung mereka. Sebentar lagi, terminal yang penuh ketakutan akan diguncang oleh api dendam yang tak pernah padam, api milik Tarjo. Malam itu terminal tampak sepi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang berhembus menambah suasana mencekam. Di sudut terminal, 3 orang preman duduk santai sambil merokok, tertawa keras setelah seharian memalak para sopir. Mereka sama sekali tak menyadari bahwa di kegelapan, sepasang mata tua sedang mengawasi dengan tatapan penuh dendam. Tarjo berdiri diam di balik tumpukan karung sampah, tubuhnya tegak, napasnya teratur. Malam ini, darah akan mulai terbayar. Dengan langkah ringan, Tarjo bergerak mendekat. Kaki tuanya melangkah tanpa suara, seolah ia menyatu dengan bayangan. Saat salah satu preman berdiri untuk buang air di belakang bus, Tarjo melompat cepat seperti macan yang menyerang mangsanya. Satu pukulan keras menghantam tengkuk si preman, membuatnya jatuh tersungkur tanpa sempat berteriak. Tarjo menyeret tubuh itu ke dalam gelap, menghilang dari pandangan 2 kawannya. Tak lama kemudian, seorang preman lain menyadari temannya tak kembali. Kemana si Bowo? Serunya. Ia berjalan ke arah bus, tapi sebelum sempat menyalakan rokok lagi, sebuah tangan tua yang keras mencekik lehernya dari belakang. Dengan kekuatan penuh, Tarjo membenturkan kepala preman itu ke bodi bus hingga darah mengalir deras. Tubuhnya ambruk, tak bergerak lagi. Preman terakhir mulai panik. Siapa di sana? Teriaknya sambil menodongkan pisau. Tarjo keluar dari bayangan, wajahnya penuh ketenangan dingin. Aku Tarjo, tukang sampah yang kalian injak-injak. Malam ini, waktumu habis. Suaranya berat dan menggetarkan. Preman itu maju menyerang,
tapi Tarjo menghindar gesit, menendang keras lututnya hingga patah. Jeritan mengerikan menggema, lalu Tarjo mengakhiri dengan pukulan telak di wajahnya. Darah berceceran di lantai terminal, dan malam itu menjadi saksi lahirnya kembali sosok Tarjo, bukan lagi sebagai pria tua tukang sampah yang lemah, melainkan sebagai bayangan maut bagi para preman. Ia berdiri di antara tiga tubuh tak bernyawa, matanya menatap langit malam dengan penuh kepastian. Ini baru permulaan, bisiknya. Keesokan paginya, orang-orang terminal dikejutkan dengan kabar tiga preman ditemukan terkapar tak bernyawa di sudut terminal. Tak ada yang tahu siapa pelakunya, tapi bisik-bisik mulai menyebar. Beberapa sopir berani berkata dengan mata berbinar, mungkin ada malaikat yang turun menolong kita. Namun Tarjo tetap menyapu sampah seperti biasa, seolah-olah tak tahu apa-apa. Di sisi lain, Bardi mulai resah. Ia tak terima anak buahnya mati dengan cara misterius. Amarah membara di dadanya, membuatnya bersumpah akan mencari siapa pelakunya. Namun tanpa ia sadari, permainan baru sudah dimulai. Lawannya bukan sekadar orang biasa, melainkan dendam yang sudah mengakar dalam hati seorang tua yang pernah ia remehkan. Malam pertama itu hanyalah langkah kecil, tapi cukup untuk mengguncang keseimbangan. Tarjo telah membuka pintu perang, dan tak ada jalan untuk mundur. Terminal yang penuh ketakutan kini mulai berubah, sebuah harapan kecil muncul di hati orang-orang. Tanpa mereka tahu, harapan itu ada berkat seorang tua yang sudah berdarah-darah demi menyiapkan balas dendamnya. Pagi itu suasana terminal dipenuhi bisik-bisik menegangkan. Tiga preman yang biasanya menjadi tukang peras sopir ditemukan tewas dengan cara mengenaskan. Wajah mereka hancur, darah masih berbekas di dinding bas. Orang-orang kecil, pedagang asongan, tukang ojek, sopir bas, mulai saling berbisik penuh harap. Mungkin Tuhan sudah bosan melihat kita menderita, ucap seorang pedagang. Tapi di balik bisikan penuh harapan itu, ketakutan masih membungkus mereka, karena mereka tahu Bardi pasti tidak akan diam. Bardi, dengan wajah garang dan mata menyala penuh amarah, berdiri di depan anak buahnya. Suaranya menggema keras, memecah kesunyian terminal. "Siapa yang berani sentuh orang-orangku?" teriaknya. Para preman lain hanya terdiam, tak ada yang berani bicara. Gigi Bardi terkatup rapat menahan geram. Ia tahu, ini bukan perbuatan orang biasa. Ada yang berani menantangnya secara langsung, dan itu tidak bisa ia biarkan. Ia mulai memerintahkan anak buahnya menyisir setiap sudut terminal. Warung-warung kecil, gerobak nasi uduk, sampai gubuk para tukang asongan diinterogasi. Warga dipukul, ditendang, hanya untuk mencari informasi. Tapi tak ada yang berani buka mulut. Mereka lebih rela menahan sakit daripada menyerahkan sang penyelamat misterius yang telah membuat tiga preman kejam itu tumbang. Tarjo, di sisi lain, tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Sapu usang di tangannya tetap bergerak mengais debu dan sampah di lantai terminal. Tatapan matanya kosong, seolah tak tahu apa-apa. Namun di balik wajah tuanya, ia tersenyum tipis. Dalam hatinya ia tahu, Bardi mulai merasakan rasa takut yang sama dengan orang-orang yang selama ini ditindasnya. Permainan baru dimulai, Bardi, gumamnya lirih. Sore harinya, Bardi memanggil dua tangan kanannya, Jono dan Kelik, yang dikenal sadis. "Kalian cari pelakunya, aku tak peduli siapa dia. Bawa kepalanya padaku," perintahnya sambil menghantam meja hingga hampir pecah. Jono dan Kelik mengangguk, meski raut wajah mereka sedikit tegang. Mereka tahu, melawan musuh yang bisa membantai tiga orang dalam semalam bukan pekerjaan mudah. Kabar tentang Bardi yang mengamuk semakin membuat warga terminal gelisah. Namun di antara ketakutan itu, sebuah percikan harapan tumbuh. Beberapa sopir mulai berani berbisik, kalau memang ada orang yang bisa lawan Bardi, biar dia teruskan. Kita harus lindungi dia. Meski mereka tak tahu siapa sosok itu, kehadiran misteriusnya seakan menjadi cahaya di kegelapan. Malam itu, Tarjo duduk sendiri di gubuk reyotnya, menatap pisau karat yang ia asah perlahan. Kilatan tajamnya memantul di mata tua yang penuh dendam. Ia tahu, Jono dan Kelik pasti akan segera datang mencari. Tapi bukannya takut, Tarjo justru merasa lebih bersemangat. Baginya, semakin banyak preman yang datang, semakin dekat terminal ini dengan kebebasan. Dan benar saja, di balik bayangan malam, langkah-langkah berat Jono dan Kelik mulai mendekat. Mereka tak tahu, orang tua yang selama ini dianggap remeh sudah menunggu mereka dengan senyum dingin. Malam itu,
darah akan kembali tumpah di terminal bus, dan Bardi akan semakin dekat dengan neraka yang diciptakan oleh Tarjo. Malam itu terminal seakan menahan napas. Di salah satu lorong gelap dekat parkiran bus yang sudah usang, Jono dan Kelik berjalan perlahan, mata mereka awas mencari sosok misterius yang telah membuat Bardi kehilangan muka. Mereka membawa senjata tajam, Jono dengan rantai besi panjang di tangannya, sementara Kelik menggenggam golok besar yang berkilat terkena cahaya lampu jalan. Hening yang mencekam membuat keringat dingin menetes di pelipis mereka. Tiba-tiba, suara seretan besi terdengar dari balik tumpukan sampah. Mereka berhenti seketika. Dari kegelapan, Tarjo melangkah keluar dengan langkah pelan, memegang batang besi karatan. Matanya tajam menatap dua preman itu, wajah tuanya penuh luka masa lalu yang belum terbalas. "Jadi kalian yang disuruh Bardi?" tanyanya dengan suara rendah, penuh tekanan. Jono tertawa mengejek. "Hanya tukang sampah tua, malam ini nasibmu tamat." Tanpa basa-basi, Jono melibas rantainya, menghantam udara dengan suara nyaring. Tarjo menghindar cepat, lalu menyodorkan besinya ke arah Jono. Dentuman keras terjadi ketika rantai dan besi bertabrakan, membuat percikan api kecil. Sementara itu, Kelik berlari dengan golok terhunus, berusaha menebas tubuh Tarjo. Namun dengan kelincahan tak terduga, Tarjo berputar, menyambut serangan dengan tendangan keras ke perut Kelik. Golok itu terlepas, tubuhnya terhuyung. Pertarungan semakin brutal. Jono kembali menyerang dengan rantainya, berusaha melilit kaki Tarjo. Kali ini Tarjo terjebak, kakinya tersangkut. Jono tertawa puas, tapi sebelum ia sempat menarik kuat, Tarjo membenturkan batang besi ke wajah Jono dengan sekuat tenaga. Darah muncrat, gigi rontok, Jono terhuyung mundur sambil menjerit kesakitan. Dengan sisa tenaga, Tarjo menarik rantai itu hingga Jono terjerembab ke tanah. Kelik yang sudah bangkit menyerang kembali, amarahnya memuncak. Ia menghantamkan pukulan bertubi-tubi, tapi Tarjo menahan dengan tangannya yang keras. Dengan gerakan cepat, Tarjo menusukkan ujung besi tepat ke bahu Kelik. Jeritannya menggema di lorong terminal, membuat burung-burung malam beterbangan. Tarjo lalu menendang keras dadanya, membuat tubuh Kelik terpelanting menghantam dinding. Jono yang masih berlumuran darah mencoba bangkit. Namun Tarjo menghampirinya dengan tatapan tajam. "Kalian pikir aku hanya tukang sampah? Aku sudah terlalu lama membiarkan kalian berbuat semaumu." Dengan satu ayunan kejam, Tarjo menghantam kepala Jono hingga terkapar tak bernyawa. Tubuh besar itu kaku, matanya melotot kosong. Kelik yang melihat kawannya tewas mencoba merangkak kabur, tapi Tarjo menarik kerah bajunya. "Bawa pesan ini ke neraka, Kelik," ucapnya dingin sebelum menghantamkan besi ke kepala preman itu berkali-kali. Dentuman besi bertemu tulang terdengar brutal, hingga akhirnya sunyi kembali menyelimuti malam. Dua preman sadis tumbang, menyusul jejak tiga orang sebelumnya. Tarjo berdiri di tengah dua tubuh tak bernyawa, napasnya berat, wajahnya penuh keringat bercampur darah. Tapi sorot matanya justru semakin tajam, semakin dingin. Ia tahu, dengan matinya Jono dan Kelik, Bardi akan benar-benar murka. Namun Tarjo tidak gentar. Baginya, malam ini hanyalah langkah lain menuju tujuan akhir, membebaskan terminal bus dari genggaman para preman kejam, meski harus menukar dengan nyawanya sendiri. Pagi harinya, terminal geger. Kabar tentang kematian Jono dan Kelik menyebar secepat api di tengah angin kencang. Dua tangan kanan Bardi yang terkenal sadis kini terbujur kaku, wajah mereka hancur tak karuan. Para sopir dan pedagang kecil saling berbisik dengan mata berbinar penuh harap, namun mereka tetap menahan diri untuk tidak terlalu lantang bersorak. Semua tahu, Bardi pasti akan meledak. Dan ketika itu terjadi, darah pasti kembali tumpah. Bardi memang benar-benar murka, wajahnya merah padam, napasnya memburu seperti seekor banteng yang siap menyeruduk. Di depan puluhan anak buahnya, ia berteriak sekeras mungkin. "Cukup sudah, aku tak peduli siapa dia, malam ini terminal harus jadi kuburan untuk orang tua biadab itu." Tangan Bardi menghantam meja, gelas pecah berhamburan, membuat semua preman di hadapannya gemetar. Ia mengerahkan seluruh anak buahnya, puluhan orang bersenjata tajam, rantai, dan kayu, untuk menyisir setiap sudut terminal. Malam itu terminal berubah menjadi medan perburuan. Lampu-lampu warung dipadamkan, pedagang kecil tiarap di balik gerobak mereka, dan anak-anak asongan digiring pulang paksa oleh orang tuanya. Suasana seperti kota mati, hanya langkah kaki preman yang berpatroli terdengar bergema.
Tarjo yang bersembunyi di balik bas tua melihat semua itu dengan mata tenang. Ia tahu inilah saat yang paling berbahaya, saat Bardi mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi bukannya gentar, hati Tarjo semakin mantap. Jika malam ini harus jadi perang besar, biarlah. Aku sudah lama menunggu, bisiknya lirih sambil meremas gagang besi karat yang selalu menemaninya. Di markas kecilnya di dekat warung kosong, Bardi berdiri dengan golok besar yang sudah diasah hingga berkilau. Ia menatap anak buahnya dengan sorot liar. Jangan pulang sebelum kepala Tarjo ada di kakiku. Aku ingin dia merangkak, aku ingin dia menyesali hidupnya sebelum mati. Teriaknya, sorakan preman-premannya menggema, meski sebagian dari mereka diam-diam diliputi ketakutan. Sementara itu, warga terminal menutup rapat mulut mereka. Tak ada yang berani memberitahu siapa sebenarnya sosok yang telah menumbangkan preman-preman kejam itu. Namun di dalam hati, mereka menyimpan doa. Doa untuk lelaki tua tukang sampah yang kini mereka sadari adalah satu-satunya harapan mereka. Ya Allah, lindungi Tarjo, bisik seorang pedagang sambil memeluk anaknya. Malam semakin larut, dan terminal kini benar-benar dikepung preman. Setiap langkah Tarjo harus berhitung, setiap nafas harus ia atur dengan hati-hati. Namun di balik bayangan, matanya menatap tajam ke arah markas Bardi. Ia tahu, cepat atau lambat, pertarungan terakhir dengan Raja Preman itu tidak bisa dihindari. Dan malam itu, ketika bulan purnama perlahan muncul, dari balik awan, Tarjo bersumpah dalam hati, Bardi, waktumu akan tiba. Aku, Tarjo tukang sampah, akan jadi mimpi buruk terakhirmu. Malam itu terminal bas berubah menjadi lautan ketakutan. Puluhan preman menyebar ke segala penjuru, membawa senjata tajam, rantai besi, dan pentungan. Mereka berteriak-teriak, memaki-maki, berharap suara itu cukup untuk menggiring Tarjo keluar dari persembunyiannya. Namun, di balik bayangan bas tua yang berkarat, Tarjo justru menunggu dengan sabar. Wajahnya penuh ketenangan yang menyeramkan, seolah ia sudah berdamai dengan kematian. Preman pertama yang berjalan sendirian tak pernah tahu apa yang menunggunya. Dalam hitungan detik, batang besi Tarjo menghantam tengkuknya. Tubuh itu ambruk tanpa suara. Tarjo menyeretnya ke balik bayangan, lalu kembali hilang dalam kegelapan. Seolah-olah terminal memiliki hantu yang haus darah malam itu. Kabar burung tentang bayangan maut mulai menyebar di antara para preman yang mulai resah. Ketika 3 orang preman berpatroli bersama, Tarjo melompat dari kegelapan, menghantam keras dengan kayu panjang, lalu menyambar pisau dari salah satunya. Dengan gerakan cepat, ia menancapkan pisau itu ke dada yang lain. Jeritan pecah, membuat malam semakin mencekam. Satu lagi berusaha lari, namun Tarjo melempar besi karat yang menghantam kepalanya hingga roboh. Darah mulai membasahi lantai terminal, mengalir di antara ban-ban bas yang berkarat. Di markas kecilnya, Bardi mendengar laporan-laporan kematian itu. Wajahnya semakin merah padam, matanya hampir keluar. Dasar pengecut semua, hanya melawan orang tua saja kalian tak becus. Teriaknya, sambil membanting kursi hingga hancur. Namun amarahnya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ada sesuatu yang berbeda dengan Tarjo. Ia bukan sekadar orang tua biasa, ia adalah mimpi buruk yang tak bisa diprediksi. Sementara itu, Tarjo terus bergerak seperti bayangan. Ia muncul tiba-tiba, menghilang tiba-tiba. Satu persatu preman tumbang, hingga jeritan mereka membuat yang lain ketakutan. Beberapa bahkan mulai kabur diam-diam, meninggalkan terminal. Namun sebagian yang lain tetap bertahan, hanya karena rasa takut pada Bardi jauh lebih besar daripada rasa takut pada maut. Tarjo berhenti sejenak di tengah terminal, napasnya terengah, tubuhnya penuh darah, entah darah musuh, atau darahnya sendiri. Tapi matanya tetap tajam, dan genggaman pada besinya semakin kuat. Malam ini bukan malamku untuk mati, bisiknya, seolah berbicara pada arwah-arwah yang baru saja ia kirim ke alam baka. Di sisi lain, orang-orang kecil yang bersembunyi dari balik kios dan gerobak mulai menyaksikan semua dengan mata berbinar. Mereka melihat, untuk pertama kalinya, preman-preman yang selama ini menindas mereka lari ketakutan. Hati mereka bergetar antara takut dan kagum. Itu Tarjo, tukang sampah itu, bisik seorang anak kecil, membuat ibunya segera menutup mulutnya agar tak terdengar. Dan di tengah lautan darah itu, hanya satu sosok yang masih menunggu, Bardi. Ia tahu, cepat atau lambat Tarjo akan datang mencarinya.
Dan malam penuh darah ini hanyalah jalan menuju pertarungan terakhir, duel yang akan menentukan siapa penguasa sesungguhnya di terminal bus itu. Langkah Tarjo semakin berat, tapi tekadnya justru semakin kuat. Tubuhnya dipenuhi luka sayatan dan memar, namun matanya menyala tajam menembus gelap malam. Ia berjalan pelan di antara bus-bus yang terparkir, meninggalkan jejak darah di lantai terminal. Setiap langkahnya seakan menggetarkan hati para preman yang masih tersisa. Mereka tahu, Tarjo sedang menuju satu tujuan, markas Bardi, sang raja preman. Gerombolan preman yang masih bertahan mulai menghalangi jalannya. Belasan orang menghadang dengan senjata tajam teracung, suara mereka bergetar antara keberanian palsu dan ketakutan nyata. "Bunuh dia, buktikan, kalian laki-laki," teriak salah satu pimpinan kecil. Namun begitu Tarjo melangkah maju, aura dinginnya membuat sebagian mundur setengah langkah. Pria tua itu bukan lagi sekadar tukang sampah, ia adalah bayangan kematian. Pertarungan pun pecah. Tarjo menebas dengan pisau yang ia rebut sebelumnya, menangkis pukulan kayu, lalu menghantam dengan besi tua yang masih ia genggam erat. Darah memercik, jeritan terdengar, tubuh-tubuh berguguran satu demi satu. Meski jumlah mereka lebih banyak, keberanian mereka runtuh ketika melihat kawan-kawan mereka jatuh begitu cepat. Hanya beberapa yang bertahan, sisanya lari terbirit-birit. Sambil terengah, Tarjo berdiri di tengah tumpukan tubuh preman yang berserakan. Wajahnya berlumuran darah, tangannya gemetar namun genggamannya tak pernah goyah. "Siapa lagi yang mau mati malam ini?" Suaranya menggema seperti petir. Tak ada jawaban, hanya suara angin malam yang berdesir, membawa aroma darah ke seluruh terminal. Di markasnya, Bardi mendengar laporan bahwa banyak anak buahnya tumbang. Wajahnya semakin kelam, rahangnya mengeras. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap tebal sambil berkata dengan nada dingin, "Biarkan dia datang. Aku ingin melihat sendiri wajah orang tua yang berani menantangku." Di sampingnya, segelintir preman setia bergetar, tapi tak ada yang berani menolak. Tarjo terus berjalan mendekati markas itu, langkahnya meninggalkan bekas sepatu berdarah. Setiap bas, setiap kios, seolah berbisik menyemangatinya. Ia tahu, orang-orang kecil sedang mengintai dari balik tirai, menahan napas, berharap ia bisa menuntaskan pertarungan terakhir ini. Dalam hati mereka, Tarjo sudah menjadi pahlawan yang tak tergantikan. Malam semakin larut, bulan purnama menggantung tepat di atas terminal. Cahaya keperakan jatuh ke tubuh Tarjo yang berdiri di depan pintu markas Bardi. Di dalam, ia bisa mendengar suara tawa dingin sang raja preman. Tangannya mengepal, tubuhnya menegang. Saatnya mengakhiri semua ini, gumamnya. Dan dengan dorongan kuat, Tarjo menendang pintu markas hingga terhempas terbuka. Asap rokok mengepul, cahaya lampu redup menyorot Bardi yang duduk dengan golok besar di pangkuannya. Kedua mata mereka bertemu, tatapan dua jiwa yang sama-sama haus darah. Malam ini, terminal bus akan jadi saksi pertarungan terakhir antara tukang sampah dan raja preman. Ketegangan menyelimuti ruangan markas itu. Bardi duduk dengan santai, golok besar di pangkuannya, matanya menatap Tarjo seperti seekor serigala menatap mangsa. "Akhirnya kau datang juga, tukang sampah tua," ucapnya dengan senyum mengejek. Tarjo berdiri tegap, tubuh tuanya penuh luka, darah menetes dari pelipis. "Aku bukan datang untuk bicara, Bardi. Aku datang untuk mengakhiri neraka yang kau ciptakan di terminal ini." Dengan teriakan keras, Bardi melompat menyerang, goloknya melesat ke arah leher Tarjo. Namun Tarjo bergerak cepat, menangkis dengan besi karat yang digenggamnya. Benturan keras terdengar, membuat percikan api kecil di udara. Pertarungan pun pecah, golok melawan besi, kekuatan muda melawan tekad tua. Suara dentuman senjata dan derap kaki mereka menggema di dalam ruangan. Bardi begitu brutal, setiap ayunan goloknya seperti petir yang mematikan. Tarjo beberapa kali hampir terkena tebasan, bajunya robek, lengannya tergores dalam. Tapi setiap kali jatuh, ia bangkit kembali. "Aku tak peduli nyawaku, Bardi. Aku hanya peduli pada mereka yang kau tindas," teriak Tarjo sambil menghantamkan besinya ke dada Bardi, membuatnya terhuyung. Amarah Bardi semakin membara. Ia menghantam Tarjo dengan pukulan keras, membuat pria tua itu jatuh tersungkur. Darah segar keluar dari mulutnya. Bardi tertawa puas, mengangkat goloknya tinggi-tinggi. "Sudah kubilang, orang tuamu tak punya tempat di dunia ini." Namun sebelum golok itu jatuh, Tarjo berguling, mengambil pecahan kaca di lantai, lalu menusukkannya ke paha Bardi.
Preman kejam itu menjerit keras, goloknya terlepas. Kesempatan itu tak disia-siakan. Tarjo bangkit dengan sisa tenaga terakhirnya, memegang besi karat yang penuh darah. Dengan teriakan penuh dendam, ia menghantam kepala Bardi sekali, 2 kali, hingga tubuh besar itu roboh. Bardi masih berusaha bangkit, namun Tarjo menghunus besinya sekali lagi, menancapkannya tepat ke dada sang raja preman. Teriakan terakhir Bardi menggema, lalu sunyi. Ruangan itu hening. Tarjo berdiri terengah-engah di atas tubuh Bardi yang tak bernyawa. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia menatap langit-langit markas, seolah berbicara pada jiwa-jiwa yang selama ini tertindas. Sudah selesai, neraka ini sudah berakhir, gumamnya dengan suara parau. Keesokan paginya, kabar kematian Bardi menyebar ke seluruh terminal. Orang-orang kecil keluar dari persembunyian mereka, menatap Tarjo yang masih berdiri dengan tubuh penuh luka. Tak ada sorak, tak ada pesta, hanya air mata haru dan rasa lega. Terminal yang lama dikuasai preman akhirnya bebas. Tarjo, si tukang sampah tua, kini menjadi simbol perlawanan dan keberanian. Tarjo akhirnya terjatuh di kursi reyot di sudut terminal, tersenyum lemah. Ia tahu hidupnya tak akan lama lagi, tapi hatinya tenang. Ia sudah menepati janjinya, membebaskan terminal dari teror. Pesan moral, kisah Tarjo mengajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah soal usia atau kekuatan fisik, melainkan tekad hati untuk melawan ketidakadilan. Ketika kejahatan dibiarkan merajalela, satu orang yang berani berdiri bisa menjadi cahaya harapan bagi banyak orang. Tidak peduli seberapa lemah atau diremehkan kita, jika hati kita tulus memperjuangkan kebenaran, maka kita bisa menjadi pahlawan bagi orang lain.